welcome back to my channel YouTube Belajar Bareng. Untuk pada hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin part 1 ya, market structure. Untuk video yang kemarin saya menjelaskan market structure dalam keadaan bullish. Terus sekarang saya bahas market structure dalam keadaan bearish. Jadi sebelum kita melanjutkan ke chartnya, saya mau melihatkan ilustrasinya. Jadi kenapa bisa dikatakan bearish ya, terus gimana cara titik entry-nya nanti ketika market di keadaan bearish. Oke, kita sudah melihat yang namanya ilustrasi di sini. Jadi ini adalah trend market lagi keadaan bearish. Kenapa bisa dikatakan market keadaan bearish? Di sini ada yang namanya low. Low sini sudah di break ya. Bisa juga disebut yang namanya shorts atau change of character. Ketika dia sudah break market sini ya, break of structure sini, ketika dia naik, high yang sini itu tidak berhasil melebihin high yang paling atas nih atau swing high-nya. Jadi ketika dia sudah break structure terus dia naik, tidak berhasil ngebreak swing high yang paling atas ini, dia melanjutkan yang namanya penurunan dan ngebuat yang namanya bounce, bahwa market ini mengalami yang namanya perubahan tren atau penurunan ya, karena sudah ada yang namanya change of character gitu ya. Oke, ketika dia naik, dia ngebuat yang namanya lower high karena dia tidak berhasil ngebreak area swing sini. Ketika dia turun, dia ngebuat yang namanya lower low, dia naik ngebuat yang namanya lower high, terus turun lagi dia ngebuat yang namanya lower low. Kalau di SMP sendiri ini bisa dikatakan yang namanya boss, terus di sini juga bisa dinamakan boss gitu ya. Jadi yang namanya di market kan gak semulus kayak di sini ya, gak semulus kayak di ilustrasinya, pasti ada dramanya ya kan. Jadi kita langsung lanjut ke marketnya langsung. Nah sekarang kita berhadapan sama market USD JPY ya, ini market USD JPY, dimana dia mengalami yang namanya penurunan ya kan, dia mengalami keadaan bearish. Identifikasi bearish di sini ada low yang sini. Nah low yang sini di break nih ya, low yang sini di break, dia ngebuat yang namanya shorts atau change of character, perubahan karakter market ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah sekarang kita lihat di sini ya, dia ngebuat dengan high di sini ya, swing high di sini, terus dia menunjukkan penurunan karena dia udah berhasil ngebreak structure sini. Jadi ini adalah identifikasi dia untuk melakukan yang namanya perubahan tren yang awalnya bullish jadi bearish. Ketika dia naik, dia ngebuat yang namanya lower high, terus dia turun ngebuat yang namanya lower low, dia berhasil ngebreak low yang sini, bisa disebut juga yang namanya bounce atau break of structure. Dia retest lagi ngebuat yang namanya lower high, terus dia turun ngebuat yang namanya lower low, terus retest lagi ngebuat yang namanya lower high, turun lagi ngebuat yang namanya lower low. Nah jadi ketika market lagi keadaan bearish, yang kita cari itu adalah area-area terpenting untuk kita cari titik entry-nya. Nah jadi kenapa dia bisa diidentifikasi turun tadi, ada yang namanya shorts atau change of character. Ketika dia naik, setelah ngebuat shorts, dia gak berhasil yang namanya ngebreak swing high-nya, jadi dia mengalami yang namanya penurunan. Nah, jadi di sini ini adalah bounce atau break of structure. Lower low yang sini berhasil di break ya, lower low yang sini berhasil di break, dia ngebuat lower low yang paling bawah lagi, terus dia naik ngebuat yang namanya lower high. Nah sekarang kita tandain area-area terpentingnya. Ketika market keadaan lagi turun, di sini ada low-nya, dia naik ngebuat yang namanya lower high, kita tandain aja area-area terpentingnya. Nah di sini area terpentingnya ada yang namanya EVG atau fair value gap ya. Ketika dia nggak berhasil nyentuh zona EVG nya terus turun,
ngebuat yang namanya lower low lagi, terus dia naik, ya kan namanya market pasti ada dramanya ya. Yang namanya di market pasti ada dramanya juga, gak mungkin semulus kayak ilustrasi tadi. Nah, kita cukup tandain area terpentingnya seperti zona FVG atau order block. Untuk kita lihat di market sini, dia nggak berhasil nyentuh FVG nya atau nggak berhasil ngisi 50% atau full ya. Dia cuma ngisi area supply nya di area sini. Di area sini adalah area supply dia. Dan juga kita bisa tarik premium diskon, tarik dari lower low sampai high-nya di sini. Nah, kita sudah melihat dia sudah berada di area premium. Jadi ketika sudah berada di area premium, kita cari posisi titik entry untuk nge-sell. Karena ini di time frame 1 jam, pasti di time frame 15 menit atau 5 menit ada area penting juga di sini. Oke. Nah, ketika dia sudah mengalami yang namanya penurunan, dia ngebuat boss lagi, ngebuat lower low. Ini adalah lower high, terus dia ngebuat lagi lower low. Kita seperti biasa tandain aja area-area terpentingnya. Dan aja area terpentingnya. Nah, setelah kita menandain area terpentingnya, kita sama saja tarik premium diskon. Ya, ketika sudah ngebuat yang namanya boss atau breakout structure. Kita tarik dari lower low sampai ke lower high sini. Kita tarik ke lower low sampai high sini ya. Oke. Nah, dia sekarang berada di area premium. Berarti kita bisa untuk cari titik sell. Yang penting jangan sampai samakan di video ini, cari area-area terpenting ya di market ya. Jadi gini. Untuk area target TP sampai lower low-nya ya. Area target TP sampai lower low-nya. Nah, sekarang kita sudah melihat lagi ini market mengalami yang namanya penurunan. Dia ngebuat yang namanya breakout structure. Nah, ini lower high, lower low. Nah, ketika dia ngebuat yang namanya breakout structure, kita juga tandain area-area terpentingnya. Di video yang bahas investment, nah di sini kita bahas juga ya. Ini juga bisa disebut area investment atau area liquidity. Kenapa disebut investment? Karena candle pertama yang nyentuh zone FVG. Jadi bisa juga disebut area investment. Yang belum tahu apa itu investment bisa nonton video yang kemarin kita bahas ya. Kita juga di sini bisa tandain zona FVG di sini. Jadi titik entry kita itu di sini. Kita wajib tandain area-area terpentingnya. Titik entry kita di sini. Kita di mana? TP kita di lower low yang sini ya. Nah, TP kita di lower low sini. Jadi yang penting kita tandain area terpenting. Terus kita tarik lagi premium diskon di sini sampai lower sini ya. Jadi dia sekarang berada di area premium. Kita tandain area terpenting FVG atau fair value gap, imbalance juga bisa, terus order blocknya, terus kita entry di area FVG sini. Sekarang kita lihat di sini, karena market USD JPY ini masih keadaan bearish, dia mengalami penurunan lagi ya. Dia mengalami yang namanya penurunan lagi di sini. Ketika dia sudah ngebuat yang namanya boss di sini, ini untuk besok Senin ya. Jadi kita tunggu nanti di area terpentingnya. Ketika dia udah ngebuat yang namanya boss di sini, tandain aja area-area terpentingnya.
ini adalah ada zone FVG atau disebut void. Nanti saya bahas di video-video selanjutnya, saya akan bahas nanti. Jadi area ini ya, area bit yang ini bisa juga disebut investment ya, atau liquidity. Jadi nanti pantau aja di area EVG sini ya, dipantau saja di area zona EVG sini, terus sama lihat di time frame besarnya ya, di time frame besarnya nanti time frame daily atau weekly, karena saya di sini cuma bahas yang namanya structure market. Oke, nanti ketika market USD JPY ini berhasil break high yang ini, yang kiri sini ya, dia break sini, dia retracement, cari aja zona-zona yang bagus tadi seperti FVG atau order block untuk posisi buy, karena sudah mengalami yang namanya of character, karena dia sudah mengalami perubahan tren untuk menunjukkan kenaikan. Tetapi wajib dipantau dulu ya, yang namanya trading kita harus nunggu momen yang pas, jangan sampai asal entry ya, karena kita kalau asal entry kita sama saja mainnya pakai feeling gitu ya. Mungkin yang saya sampaikan cukup ini dulu, karena cuma meneruskan video yang kemarin bahas market structure dalam keadaan bullish. Di video kali ini saya membahas market structure dalam keadaan bearish teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semuanya yang masih bingung, nanti bisa langsung aja link deskripsi, ada link Telegram atau grup, bisa join di grup, nanti bisa tanya-tanya di situ, karena channel ini adalah channel belajar bareng, jadi ya kita belajar bareng gitu ya. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman semuanya, saya ini adalah sharing sepengetahuan saya ya teman-teman. Mungkin ini aja dulu yang saya bahas. Oh ya teman-teman, di link deskripsi tersebut ada ada broker bagus juga, Agnes, ada broker yang bagus, itu minimal deposit $10 untuk yang standar. Untuk kita mau trading forex atau crypto itu ada BTC Dana, itu kita cukup deposit $3 saja. Kalau kita di Binance kan kita depositnya kan minimal 10 US ya, atau 150.000 ya. Kalau di BTC Dana itu minimal $3, jadi pakai Dana atau OVO gitu ya bisa. Oke, mungkin itu dulu ya yang saya sampaikan. Ini juga bulan puasa, semoga puasa kalian semuanya lancar sampai lebaran nanti ya, amin ya. Thank you yang sudah support saya, sudah mendukung saya, sudah menonton video ini, dan sudah subscribe video ini. Thank you semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you next time teman-teman semuanya.